Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 899-902. Sebuah batu menimbulkan ribuan gelombang. Singkatnya, itu seperti bom yang meledak di tempat kejadian, yang mengejutkan seluruh penonton. Cheng Hai tidak bertanya langsung pada Jericho Lee, tapi menanyakan apa yang terjadi. Bukankah itu luar biasa? Untuk sesaat, mereka mengira mereka salah, tetapi tindakan membungkuk Cheng Hai itu nyata. Mereka tidak dapat melakukannya meskipun mereka ingin meragukannya. Orang-orang ini membuat masalah di sini. Biarkan mereka keluar dari sini. Jericho Lee melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Semua orang menarik napas, Jericho Lee sebenarnya punya mulut untuk mengusir beberapa orang Ling. Betapa menyinggung perasaannya. Cheng Hai mengangguk sedikit, lalu menegakkan tubuh dan berkata kepada Ling Sao, kamu tidak diterima di sini. Sekarang silakan segera pergi. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton kembali bersemangat. Jericho Lee berbicara besar-besaran dan membuat mereka merasa Jericho Lee adalah orang gila. Sekarang Cheng Hai membiarkan Ling Sao ikut bersama mereka. Apakah dia gila juga? Huo Sao dan yang lainnya tidak dapat mempercayai telinga mereka. Cheng Zong, apakah kamu mengusir kami? Tepatnya, aku ingin kamu keluar dari sini. Jika kamu tidak keluar sekarang, aku akan keluar. Untuk mengajakmu berkencan. Cheng Hai galak baik dalam suara maupun warna, dan suaranya agak tidak sopan. Huo Sao dan yang lainnya bingung. Demi bocah ini, apakah Cheng akan selalu mengusir kita? Ling Feng tidak bisa menerimanya sama sekali. Dia dipukuli seperti ini. Jika Cheng Hai tidak membantunya mendapatkan keadilan, mengapa dia harus pergi sekarang? Sungguh dunia yang luar biasa. Dalam 10 detik, kamu akan segera menghilang dari sini. Atau aku akan bersikap kasar. Wajah Cheng Hai datar dan matanya penuh dengan aura pembunuh. Dia bersenandung dingin, saya memperingatkan Anda, sebaiknya Anda jujur. Selain itu, ketika Anda kembali, beritahu keluarga Anda masing-masing tentang kerja sama antara perusahaan dan keluarga Anda. Itu saja. Dan banyak orang yang senang. Cheng Hai tidak hanya ingin mengusir orang, tetapi juga mengganggu kerja sama dengan keluarga Ling dan keluarga lainnya. Apakah dia gila? Saya tidak setuju. Ling Feng marah. Huo Shaoyi dipenuhi dengan kemarahan, mengapa orang ini harus memulainya terlebih dahulu, bukan mengusirnya, tetapi mengusir kita. Cheng Hai tidak memiliki ekspresi. 10, 9. Ruan Qingqing dan yang lainnya tersenyum dalam hati. Perjamuan hari ini dipandu oleh Jericho Lee. Siapa yang berani mengusirnya? Siapa yang berani melepaskan Jericho Lee? Apakah kamu tidak ingin hidup? Ling Sao, ayo pergi. Huo Sao melihat bahwa tidak ada jalan keluar, dan akan lebih memalukan untuk tetap tinggal, jadi dia segera membantu Ling Feng bangkit dari tanah dan keluar. Beberapa saat kemudian, ketiganya menghilang di depan pintu gerbang rumah. Namun ketika mereka pergi, mereka tidak lupa berbalik dan berteriak dengan dingin kepada Jericho Lee, nak, tunggu kami. Akun ini tidak akan pernah diselesaikan seperti ini. Birk dan yang lainnya tercengang, otak tidak dapat merespon sepenuhnya, kosong. Awalnya, mereka mengira Cheng Hai pasti akan memberi pelajaran pada Jericho Lee, karena meskipun Ling Feng adalah orang pertama yang mengambil tindakan, identitas Ling Feng sebagai tuan muda keluarga Ling terlalu besar. Sebaliknya, identitas Jericho Lee terlalu umum. Cheng Hai tidak bisa menyinggung keluarga Tian Zihao untuk seseorang yang tidak memiliki latar belakang. Tapi sekarang, dia sepertinya telah melakukan kesalahan, dan itu jauh dari sudut pandangnya. Jericho Lee sama sekali bukan anak laki-laki biasa, dan identitasnya nampaknya sangat besar. Dilihat dari sikap hormat dan nada bicaranya kepada Jericho Lee di hadapan Cheng Hai, asal-usul Jericho Lee jauh lebih kuat dari Ling Feng dan lainnya. Wajah Ke Cheng Ming seperti warna tanah saat ini, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang memberinya penjelasan. Dia merasa tidak punya cukup otak. Cheng Hai menarik napas dalam-dalam, memandang kerumunan itu sambil tersenyum, dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf telah mengganggu acara minum semua orang. Sudah beres. Ayo kita lanjutkan. Jangan khawatir tentang apa yang baru saja terjadi. Kuharap menang. Tidak membangkitkan minat semua orang. Bukan apa-apa. Sama-sama. Semua tamu terlihat rumit dan mengungkapkan masalahnya dengan pemahaman diam-diam. Semua orang yang hadir adalah roh manusia. Mereka tidak bodoh. Cheng Hai sangat protektif terhadap Jericho Lee. Semua orang bodoh tahu bahwa pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini memiliki masa depan cerah. Ling Feng dan yang lainnya benar-benar tidak beruntung kali ini dan telah berhasil mengalahkannya. Beberapa orang menebak-nebak sesuatu dalam hati, tetapi mereka tidak menunjukkannya agar tidak mendapat masalah.
Karena Ling Feng, Cheng Hai sama sekali tidak sopan. Dia langsung meminta masyarakat untuk mengusir semua orang yang dikirim oleh ketiga keluarga tersebut ke perjamuan. Untungnya, orang-orang yang dikirim oleh ketiga keluarga tersebut bukanlah orang-orang berpangkat tinggi, jika tidak mereka akan kehilangan muka. Aneh, siapa anak laki-laki ini? Ke Cheng Ming menatap mata Jericho Lee, sama sekali tanpa rasa jijik sebelumnya. Bai Hua menatap Jericho Lee dengan erat. Di seluruh ibu kota, satu-satunya orang yang bisa membuat Cheng Hai begitu memihak adalah putranya sendiri, kecuali orang-orang seperti empat pemuda di ibu kota. Tapi orang ini dan Cheng Zong sama sekali tidak seperti ayah dan anak. Masalah ini. Perjamuan masih berlangsung, dan Ling Feng dan yang lainnya, yang diusir, kembali ke keluarga masing-masing, dan ditegur oleh orang yang lebih tua tanpa kecelakaan. Bajingan. Jangan membuat masalah. Sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu telah dikeluarkan dari perjamuan. Kamu bajingan, apakah kamu akan membuatku kesal? Orang tua dari keluarga Ling datang kembali ke depan ketika dia melihat Ling Feng tanpa bisa dijelaskan. Dia langsung bertanya kenapa. Ketika dia mendengar bahwa Ling Feng diusir, dia sangat marah hingga dia hampir tidak mencekik siapapun. Wajah Ling Feng memucat, kakek, aku tidak menyangka ini. Tidak. Saya pikir Anda telah mencari wanita sepanjang hari dan otak Anda rusak. Berhasil saja tidak cukup, gagal saja lebih dari cukup. Lelaki tua itu geram dan geram. Kakek, itu benar-benar bukan urusanku. Cheng Hai bermaksud memihak anak itu, bantah Ling Feng tidak meyakinkan. Muncul. Orang tua itu menjabat tangannya, menamparnya dan berkata, dasar brengsek, apakah kepalamu penuh dengan kotoran? Ling Feng konyol dan berkata dengan salah, kakek. Melihat penampilannya yang tidak bisa dimengerti, lelaki tua itu memelototinya dan menghela nafas berat untuk waktu yang lama, dasar bodoh. Aku tidak mengajarimu apapun selama ini. Cheng Hai telah mengusirmu. Jika kamu tetap di jamuan makan, aku khawatir kamu akan mati sekarang. Apa? Mendengar ini, Ling Feng berkata dengan tidak percaya, kakek, apakah itu tidak mungkin? Apakah Cheng Hai memiliki keberanian untuk membunuhku? Tidak peduli apa yang aku katakan, itu juga tuan muda dari keluarga Ling. Jika dia berani membunuhku, itu akan menjadi masalah. Berperang dengan keluarga Ling. Sepanjang waktu, modal dan kepercayaan diri Ling Feng untuk bertindak sembarangan datang dari keluarganya yang kuat. Begitu nama keluarga Tian Zihao diketahui, orang lain akan diberi nasihat. Jangan memprovokasi dia. Saya ketakutan. Orang tua itu mengertakkan gigi, bodoh. Bahkan jika dia benar-benar membunuhmu, apakah menurutmu aku bisa membalaskan dendammu? Apakah menurutmu keluarga Tian Zihao tidak terkalahkan? Dia tidak berani membunuhmu. Lelucon. Berapa sedikit orang yang mati di tangannya. Bab 900. Ling Feng masih tidak mempercayainya, mungkin dia baru saja membunuh beberapa tentara udang dan jenderal kepiting. Diam. Orang tua itu berkata dengan marah, Cheng Hai tidak berani membunuhmu secara langsung, tetapi bocah itu, kamu menang tidak ada kekhawatiran untuk membunuhmu. Dia benar-benar membunuhmu, tapi aku bahkan tidak bisa memprovokasimu. Ling Feng tiba-tiba terkejut, apakah dia begitu galak? Pikirkanlah dengan kepala besar Anda. Siapa lagi yang bisa membuat Cheng Hai begitu hormat? Orang tua itu merasa cucunya tidak ada harapan. Ling Feng tidak bereaksi pada awalnya. Dia memikirkannya selama lebih dari 10 detik sebelum dia tiba-tiba bereaksi. Segera, wajahnya menunjukkan rasa ngeri dan takut yang kuat. Dia terengah-engah dan melangkah mundur dengan tidak percaya. Kakek, kamu bilang dia. Siapa selain dia? Dasar brengsek, tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan hari ini? Jika bukan karena acara khusus malam ini, kamu pasti sudah menjadi mayat. Ling Feng sangat bodoh hingga dia terjatuh ke tanah. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki yang berkonflik dengannya adalah super master legendaris yang mengalahkan Gai Zhouyu dan menduduki peringkat pertama dalam daftar master surgawi. Dewa bela diri, Li Xuanyuan. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Ling Feng lumpuh di tanah, dan keringat dinginnya turun. Untuk sesaat, dia sangat senang. Untungnya, kesempatannya istimewa, kalau tidak, dia akan benar-benar mati. Pada saat yang sama, Huo Shao dan Wan Shao ditegur setelah mereka kembali ke keluarga masing-masing. Kehilangan kerjasama dengan perusahaan Rendai adalah hal kecil, tetapi menyinggung Wu Shen adalah hal yang besar. Jika mereka kehilangan kerjasama, mereka akan memiliki kesempatan untuk menegosiasikan kerjasama kembali. Apalagi industri keluarga mereka cukup besar. Menambahkan lapisan gula pada kue memang bagus, tapi bukan berarti mereka tidak bisa bertahan tanpa kerja sama ini. Tetapi jika Anda menyinggung Dewa Perang, begitu Dewa Perang ingin menyelidikinya, seluruh keluarga akan menderita.
Ling Sao dan yang lainnya merasa seperti naik roller coaster sepanjang malam, jatuh dari surga ke neraka, dan menghabiskan malam dalam ketakutan. Mereka sangat khawatir dengan penyelidikan Dewa Bela Diri, tetapi pada saat yang sama, mereka sangat iri dengan kekuatan kuat Dewa Bela Diri. Dibandingkan dengan keluarga kaya dan miskin, Wu Shen benar-benar berdiri di puncak dunia. Mereka bukan apa-apa. Di jamuan makan, Bai Hua dan yang lainnya berada dalam suasana hati yang rumit. Mereka ingin berbaikan satu sama lain, tapi tidak punya keberanian. Pada pukul 8 malam, pencahayaan panggung di tengah halaman sangat indah. Cheng Hai naik, mengambil mikrofon dan berteriak kepada semua orang di tempat kejadian, semuanya, harap diam. Halaman yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang menatap ke atas panggung. Hadirin sekalian, kami sudah menunggu lama sekali. Suara Cheng Hai nyaring dan kuat, bergema di seluruh halaman, kita pasti sudah tidak sabar setelah menunggu begitu lama. Mari kita singkat cerita dan langsung ke intinya. Sekarang saya nyatakan bahwa upacara penyelesaian secara resmi dimulai. Tepuk tangan meriah. Tak lama kemudian, di bawah arahan pembawa acara, petugas upacara membawa silsilah, plakat dan lain-lain. Bagi setiap keluarga besar, silsilah adalah suatu keharusan, bukan hanya karena tradisi, tetapi juga karena silsilah dapat memilah dan merangkum anggota keluarga, serta menjadi pengikat untuk mempertahankan keluarga. Ketika ratusan tahun, bahkan ribuan tahun kemudian, silsilah tersebut juga dapat ditelusuri kembali ke nenek moyang, sehingga generasi mendatang dapat memahami kejayaan keluarga leluhur, merasakan kejayaan keluarga, dan merangsang kemauan perjuangan anggota keluarga. Sekalipun keluarga mengalami kemunduran, anak cucu akan selalu berpikir untuk menghidupkan kembali kejayaan keluarga. Oleh karena itu, semua keluarga besar di Beijing selalu mementingkan silsilah. Jika keluarga Li ingin benar-benar tumbuh dewasa, hal itu tidak boleh diabaikan. Lagi pula, jika tidak ada silsilah, kemuliaan yang diciptakan oleh Jericho Li ratusan tahun yang lalu, keturunannya tidak akan pernah tahu bahwa Jericho Li pernah memiliki monster seperti itu dalam sejarah keluarga Li, itu akan menjadi semacam kesedihan. Misalnya, nenek moyang keluarga Li, ahli pengobatan, telah lama melupakan nenek moyangnya ketika ia datang ke generasi Li Changrong. Dia hanya sesekali mendengar kakeknya menyebutkan bahwa ada orang-orang berkuasa di nenek moyangnya, yang pastinya sedikit menyedihkan. Plakat, setara dengan fasad sebuah keluarga. Kita harus agung dan menunjukkan sikap dan sikap keluarga. Sebenarnya, ini tentang kemuliaan keluarga. Ada banyak keluarga kaya dalam sejarah yang dianugerahi plakat oleh kaisar kuno. Mereka akan mengumpulkan plakat-plakat itu dengan hati-hati, yang tidak hanya mewakili pengakuan, tetapi juga mewakili kehormatan. Selain itu, ada beberapa hal penting lainnya, namun kepentingannya lebih buruk daripada silsilah dan plakat. Cheng Hai bertanggung jawab atas pengiriman di tempat dan memimpinnya dengan tertib. Ketika semuanya sudah siap, dia naik ke atas panggung lagi dan berkata dengan suara nyaring, "Sekarang, mari kita sambut Tuan Li, yang akan menjadi juru mudi keluarga Li, ke atas panggung." Mendengar hal tersebut, seluruh penonton tampak terkagum-kagum. Tuan Li. Ketika tersiar kabar bahwa Wu Shen akan mendirikan sebuah keluarga dan menetap di ibu kota untuk mengadakan jamuan makan, semua orang bertanya-tanya siapa yang akan bertanggung jawab atas keluarga Li di masa depan, yaitu pemimpin keluarga Li. Prajurit sendiri. Mereka mengira ini yang paling mungkin, karena suara Wu Shen menggemparkan dunia. Setelah pembunuhan Gai Zhouyu, dia menjadi pusat perhatian dan menduduki peringkat pertama dalam daftar guru surgawi. Semua orang berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di dunia. Bahkan jika Dewa Bela Diri sendirian, dia masih bisa menjadi keluarga paling kuat di ibu kota dan bahkan di seluruh Tiongkok jika dia mendirikan keluarga sendiri. Bagaimanapun, dia adalah guru terbaik dalam daftar guru surgawi. Dia berdiri di sana. Siapa yang berani memprovokasi? Siapa yang berani menantang keluarga Li? Tapi sekarang mereka mendengar nama Cheng Hai, sepertinya ada yang tidak beres. Tuan Li. Mengapa bukan dewa perang? Apakah ini Tuan Li bukan dewa perang, tapi orang lain? Orang-orang segera mengalihkan pandangan mereka ke arah tertentu dari halaman, di mana sesosok tubuh datang perlahan. Kenapa? Bukankah dia seorang pejuang? Wu Shen adalah seorang pemuda berusia awal 20-an. Itu pasti bukan dia. Dia terlihat setidaknya berusia 40 tahun. Itu bukan dewa seni bela diri. Apa hubungan antara Tuan Li dan dewa seni bela diri? Saking terkejutnya mereka mulai berspekulasi tentang wajah pria yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sebagian besar tamu yang hadir diundang oleh Jericho Li setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Keluarga Gai dan keluarga Lu, yang pernah berhubungan dengan Li Wenyan pada tahun-tahun itu, tidak termasuk.
Sebagian besar keluarga hanya mengetahui apa yang terjadi 20 tahun yang lalu, tetapi mereka hampir tidak melihat Li Wenyan dengan mata kepala sendiri. Sekarang, begitu Li Wenyan muncul, ada gelembung keraguan di hati setiap orang. Aneh sekali, mereka tidak mengenal satu sama lain sama sekali. Tuan Li, tolong. Selamat datang. Teriak Cheng Hai. Kerumunan bertepuk tangan. Meskipun mereka bingung, mereka merasa bahwa karena mereka dapat diatur oleh Dewa Perang untuk menjadi juru mudi keluarga Li, mereka pasti memiliki hubungan yang berbeda dengan keluarga Li. Dewa Perang dalam hal ini, menyanjungnya tidak berbeda dengan menyanjung Wu Shen. Li Wenyan berjalan perlahan ke hadapan semua orang, lalu berjalan ke peron. Dia mengambil mikrofon dari Cheng Hai dan berkata sambil tersenyum, "Para tamu yang terhormat, terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri upacara penyelesaian keluarga Li. Saya tahu Anda pasti bertanya-tanya siapa saya. Karena saya bukan orangnya. Prajurit Tuhan yang ingin Anda temui. Beberapa orang harus kecewa." Bab 901. Mereka tidak bisa menahan tawa, mengira pria ini cukup santai. Sebenarnya, beberapa dari Anda harus mengenal saya. Saya harap Anda tidak terlalu terkejut nanti, kata Li Wenyan sambil tersenyum. Banyak orang kaget. Apakah mereka kenal Li Wenyan? Tidak, pria ini terlihat sangat familiar. Mereka tidak mengingatnya sama sekali. Terlebih lagi, banyak orang seni bela diri yang hadir tidak dapat melihat kekuatan Li Wenyan. Bolehkah saya mengetahui nama Anda, Tuan Li? Di tengah kerumunan, seorang pria pemberani bertanya dengan lantang. Li Wenyan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Nama saya Li Wenyan." Saya rasa beberapa orang yang hadir harus mengingat nama ini. Adegan hening beberapa saat, dan seketika banyak orang membuka mata dan melontarkan seruan yang luar biasa. Li Wenyan. 20 tahun yang lalu, Li Wenyan. Apakah Anda Li Wenyan yang ada hubungannya dengan keluarga Rong 20 tahun yang lalu? Ya Tuhan, kudengar dia bukan. Suara AC terus meningkat. Meskipun hal-hal 20 tahun yang lalu dirahasiakan dan sengaja dirahasiakan oleh kemakmuran, sebagian besar keluarga mereka memiliki informasi yang baik dan secara alami mengetahui apa yang terjadi pada tahun-tahun itu. Karena itu, mereka terkejut. Beberapa orang yang tidak mengetahuinya terkejut melihat orang-orang di sebelah mereka. Mereka dengan cepat meminta informasi dengan suara rendah. Setelah mereka mengetahui tentang tahun itu, mereka semua menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Li Wenyan jatuh cinta dengan Rong Xinlian, putri keluarga Rong di sana tahun. Saya mengerti. Tak heran jika keluarga Rong dan keluarga Lu tidak diundang ke jamuan makan tersebut. Li Wenyan dan keluarga Rong berselisih. Dan saya ingat Rong Xinlian bertunangan dengan Lu Sushi dari keluarga Lu, dan tidak ada yang mengira Rong Xinlian lolos dari pernikahan tersebut. Banyak orang dengan reaksi otak yang cepat dengan cepat mengetahui keseluruhan cerita. Memahami mengapa Dewa Perang akan sendirian melawan keluarga Lu dan keluarga Rong, yang memiliki rahasia seperti itu. Beberapa orang mulai berspekulasi tentang hubungan antara Li Wenyan dan Wu Shen. Rong Xinlian lolos dari pernikahan dan bersama Li Wenyan. Apalagi, sudah lebih dari 20 tahun lalu dia kabur dari pernikahan. Badai mereda beberapa tahun kemudian. Wu Shen berusia 22 tahun. Apakah itu, apakah Li Wenyan ayah dari Wu Shen? Mereka terkejut dengan gagasan ini. Mereka merasa itu konyol, tetapi mereka merasa itu sangat masuk akal. Tidak peduli dari waktu ke waktu, usia Dewa Seni Bela Diri, atau peristiwa tahun itu, kita dapat menyimpulkan bahwa Li Wenyan adalah ayah dari Dewa Seni Bela Diri. Li Wenyan tidak berbicara, jadi dia melihat komentar orang-orang sambil tersenyum. Ketika orang-orang hampir berbicara, dia menjadi tenang, lalu dia mengambil mikrofon dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir seseorang telah menebaknya. Ya, Dewa Bela Diri di mulut Anda benar-benar anak saya." Seluruh penonton gempar, dan semua orang terkejut. Ya Tuhan, dia benar-benar ayah dari Wu Shen, seperti yang kita duga. Orang luar menjadi kepala keluarga. Ternyata mereka ayah dan anak. Begitu. Karena dia adalah ayah dan anak, dia akan menjadi tuan dari keluarga Li di masa depan. Kerumunan orang tersentak kaget, dan gelombang melonjak di hati mereka. Berita seperti itu benar-benar berita yang meledak-ledak bagi mereka. Sekarang mereka merasa bahwa perjalanan ini sangat berharga, bahkan jika mereka tidak melihat Wu Shen sendiri dan mengetahui hubungan ayah anak antara Wu Shen dan Li Wenyan. Setelah terkejut, beberapa pertanyaan segera keluar. Ngomong-ngomong, bukankah Li Wenyan mengatakannya 20 tahun yang lalu dia dipersulit oleh keluarga Rong dan kemudian menghilang? Kenapa tiba-tiba muncul kembali? Pertanyaan ini membuat banyak orang saling memandang. Ya, seorang pria yang telah menghilang selama 20 tahun tiba-tiba kembali.
Aneh, saya mendengar bahwa lelaki tua Rong Changsheng telah mencari Li Wenyan selama ini. Saya belum menemukannya selama bertahun-tahun. Tentu. Jika dia menemukannya, apakah dia masih bisa berdiri di sini? Saya khawatir dia tidak meninggalkan ibu kota selama ini. Percuma menjadi begitu makmur sehingga Anda tidak dapat menemukan siapapun. Saya khawatir ada sesuatu di dalamnya. Ini jelas tidak mudah. Beberapa orang bertanya-tanya mengapa Li Wenyan menghilang 20 tahun lalu, dan mengapa dia muncul dengan cara yang aneh. Yang lain berpikir lebih jauh dan berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang tidak diketahui tentang semua ini. Lagi pula, pria yang telah hilang selama 20 tahun dan kembali lagi dengan aneh pasti akan membuat orang bertanya-tanya kemana perginya dia selama ini. Ada juga pertanyaan baru. Apakah kemunculan Li Wenyan yang tiba-tiba berarti Rong Changsheng telah melepaskannya? Dikatakan bahwa sejak dia membawa Rong Xinlian kembali 20 tahun yang lalu, dia telah mengurung orang sepanjang waktu. Apakah Li Wenyan membuat kesepakatan dengan Rong Changsheng untuk menyelamatkan Rong Xinlian? Untuk menghindari rasa malu, dia tidak mengundang keluarga Rong dan keluarga Lu ke pesta. Mungkin begitu. Artinya, tidak melihat bukan berarti orang tidak keluar, mungkin di dalam kamar. Melihat itu percaya, mendengar itu percaya. Mungkin Rong Xinlian masih di rumah Rong, tapi yang pasti kemunculan Li Wenyan berarti kemakmuran akan rileks. Li Wenyan adalah ayah dari Wu Shen. Kecuali Rong Changsheng ingin mati, dia berani memenjarakan ibu Wu Shen sepanjang waktu. Bahkan jika Rong Changsheng tidak melepaskan orang sekarang, dia pasti akan melepaskan orang di masa depan. Itu benar. Orang-orang pasti memikirkan Rong Xinlian dan berspekulasi tentang situasinya saat ini. 20 tahun yang lalu, terjadi keributan besar, jadi mereka semua tahu bahwa Rong Changsheng telah mengurung putrinya setelah dia mengambilnya kembali. Tidak ada seorang pun yang dibebaskan selama bertahun-tahun. Sekarang kemunculan Li Wenyan, mau tidak mau membuat mereka menebak-nebak dan Rong Xinlian. Aku tidak menyangka Li Wenyan akan melahirkan anak yang begitu jahat. Dewa seni bela diri sangat kuat. Saya mendengar bahwa Li Wenyan dulunya adalah seorang petani yang jujur. Dengan putranya yang tersayang, dia mampu menyamai keluarga Tian Zihao, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Aduh, itu semua takdir. Suasana hati Rong Chang sangat rumit sekarang. Dia memutuskan putrinya dan Li Wenyan. Sekarang Li Wenyan memiliki putra yang memberontak, saya khawatir dia pasti akan mendapat masalah dengan keluarga Rong. Itu belum tentu benar. Sulit bagi pejabat yang jujur untuk memecahkan pekerjaan rumah tangga. Siapa yang tidak memiliki hal-hal yang kusut? Tidak peduli bagaimana mengatakannya, Rong Xinlian juga merupakan keluarga Rong. Tidak peduli betapa kejamnya Wu Shen, dia tidak bisa terlalu kejam terhadap keluarga Rong di hadapan ibunya. Mungkin saja keluarga Rong masih dimuliakan dengan ini, keberuntungan apa yang didapat Rong Changsheng. Beberapa orang iri dengan kesuksesan Li Wenyan. Beberapa orang berpikir bahwa Rong Changsheng kemungkinan besar akan gelisah sekarang, tetapi lebih banyak orang berpikir bahwa meskipun keluarga Rong melakukan kesalahan pada tahun-tahun itu, tidak ada cara untuk melakukannya. Lagi pula, Li Wenyan sebelumnya hanyalah seorang petani biasa, dan ada kesenjangan besar antara identitasnya dan keluarga Rong Xinlian. Saya takut mereka akan memilih jalan yang sama dengan kemakmuran pernikahan. Keluarga besar lebih sering terjadi tanpa disengaja. Bab 902. Setelah berdiskusi lama, Li Wenyan mendengarkan mereka dengan tenang, tetapi tidak berbicara. Dia terus tersenyum. Itu yang dia inginkan. Semakin banyak orang membicarakannya, semakin besar pengaruh keluarga Li di ibu kota, dan semakin benar dia bersama Rong Xinlian. Inilah yang disebut dengan pembangunan momentum. Ketika diskusi hampir selesai, Li Wenyan berkata sambil tersenyum, saya tahu Anda seharusnya memiliki banyak ide dan pertanyaan, tetapi mengingat terbatasnya waktu hari ini, saya tidak punya cara untuk menjawabnya satu persatu. Tanpa jejak apapun, dia membeberkan cerita Rong Xinlian. Inilah dia sebagai seorang laki-laki, di luar perlindungan istrinya. Faktanya, dia bisa membiarkan Rong Xinlian keluar sekarang untuk membuat orang tidak terlalu kritis, dan keluarnya Rong Xinlian tidak akan mempengaruhi apapun. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru spiritual dan memiliki kemampuan untuk melindungi Rong Xinlian. Rong Changsheng tidak perlu menutup-nutupi lagi. Dapat dikatakan bahwa dia telah membebaskan Rong Xinlian. Bahkan jika Jiuk Xuanmen mencurigai hubungan ayah dan anak antara Jericho Li dan Li Wenyan, sudah terlambat untuk mengambil tindakan. Karena, semua kekhawatiran dan bahaya tersembunyi ini, lama setelah Li Wenyan menerobos Lingxi, sama sekali tidak ada. Sebelum Jericho Li, dia telah membuat begitu banyak perhitungan, tetapi tidak semuanya karena kurangnya kekuatan Li Wenyan. Sekarang Li Wenyan adalah seorang guru spiritual. Dia tidak perlu takut lagi pada Jiu Xuanmen. Tentu saja,
dia tidak harus menghadapi lika-liku itu. Saat musuh datang, dia bisa meledakkannya dengan satu kepalan tangan. Apakah dia orang Jiuxuanmen atau bukan? Apakah dia seorang guru surgawi atau seorang guru spiritual? Bagaimanapun, kelangsungan hidup dunia, atau penghormatan terhadap kekuatan. Para tamu tersenyum dan menutup mulut mereka. Mereka tidak bodoh. Mereka tidak mau bicara. Apa dampak dari perkataan mereka yang patah-patah? Omong kosong akan membuat tuan rumah tidak senang. Li Wenyan menatap Cheng Hai. Yang terakhir memahaminya dan segera mengambil mikrofon dan mengumumkan dengan suara keras, sekarang upacara serah terima dimulai. Suasana adegan langsung berubah. Li Wenyan pergi ke posisi yang ditentukan, dan kemudian beberapa bawahannya mengikutinya. Plak! Teriak Cheng Hai Lang. Pembawa acara menyerahkan plakat yang belum dilepas kepada Li Wenyan. Li Wenyan dengan sungguh-sungguh mengambil plakat itu, dan langkah selanjutnya adalah menggantungnya di ambang pintu halaman. Setelah memikirkannya, dia tidak memulai, tetapi memilih untuk membiarkan beberapa bawahannya menutup telepon. Dia adalah seorang guru spiritual. Dia dapat menggunakan cara unik dari guru spiritual untuk mengendalikan berbagai hal. Dia dapat secara langsung mengendalikan segala sesuatunya dengan akal ilahi. Tidak perlu usaha apapun untuk menggantungkan plakat. Namun dia tidak mau mengungkapkan rahasianya menjadi seorang guru spiritual. Dia sedang menunggu kejutan besar untuk Jiuxuanmen. Ketika plakat itu digantung, Cheng Hai berkata dengan lantang, bukalah plakat itu. Li Wenyan berjalan ke depan perlahan, meraih talinya, lalu menariknya ke bawah, memperlihatkan plakat emas. Keluarga Li di Beijing. Semua orang melihat kata-kata di plakat itu dengan rasa kagum di hati mereka. Kata-kata dari sekolah yang bagus. Tidak, sepertinya tidak ada tulisannya. Itu terbuat dari cetakan. Rasanya seperti diukir dengan ki asli. Bagaimana mungkin? Beberapa pencaksilat yang hadir langsung melebarkan mata. Mereka jelas merasakan nafas kuat yang luar biasa dari tulisan tersebut. Itulah nafas yang hanya bisa ditinggalkan oleh pejuang. Setelah merasakannya dengan hati-hati, beberapa dari mereka terkejut dan berkata, apakah ini aura langit dan bumi? Begitu murni. Masing-masing ahli ramuan terkejut menemukan bahwa sisa nafas mengandung aura langit dan bumi yang kuat, yang jelas-jelas dari seorang guru surgawi. Apakah itu diukir oleh Wu Shen sendiri? Ide itu muncul dari benak semua orang. Pasti begitu. Aku tidak menyangka Wu Shen bisa mengukir sebuah plakat dengan aura langit dan bumi miliknya sendiri. Mereka harus mengatakan bahwa Dewa Seni Bela Diri benar-benar berkemauan keras. Jika ahli ramuan emas datang untuk mengukir sebuah plakat, dia tidak akan mengatakan bahwa dia terlalu berbakat untuk menggunakannya. Tidak mudah untuk mengkultivasi dirinya sendiri. Sangat berkemauan keras untuk menghabiskan begitu banyak uang. Di antara komentar publik, Cheng Hai sekali lagi mengumumkan dengan suara keras, sekarang berikan silsilahnya. Li Wenyan dengan sungguh-sungguh mengambil alih silsilah dari pembawa acara, yang berarti bahwa keluarga Li juga merupakan keluarga yang memiliki warisan dan catatan. Setelah mengambil alih darinya, ia perlu mencatat semua nama istri, anak, tua dan muda, dan beberapa hal tentang kehidupannya dalam bahasa yang ringkas. Pada saat yang sama, ia harus melanjutkan pekerjaan pencatatan silsilah ketika pemimpin keluarga berikutnya naik tahta. Belakangan, Li Wenyan dianugerahi beberapa penghargaan lainnya, dan upacara tersebut berlangsung selama 1 jam penuh sebelum akhirnya berakhir. Sejauh ini, keluarga Li menetap di ibu kota dan menjadi anggota kelompok keluarga besar di ibu kota. Di hadapan kekuatannya yang luar biasa, keluarga manapun di ibu kota kini hanya bisa gemetar. Tidak ada keraguan bahwa keluarga Li telah menggantikan mantan keluarga Gai dan menduduki peringkat pertama dalam keluarga Tian Zihao. Belum lagi, Wu Shen juga memiliki raksasa seperti perusahaan Rende. Dengan kekuatannya yang kuat dan aset yang melimpah, keluarga Li menempati urutan pertama dalam keluarga Tian Zihao. Hal ini memang pantas diterima, dan tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak setuju. Usai upacara, perjamuan dilanjutkan. Para tamu bergegas memberi selamat kepada Li Wenyan. Mereka mencoba yang terbaik untuk memenangkan pemimpin baru. Selamat kepada Guru Li, selamat kepada Guru Li. Saya harap Anda akan lebih memperhatikannya di masa depan. Li Wenyan mengangguk, mudah diucapkan, mudah diucapkan. Begitu dia selesai, wajahnya tiba-tiba berubah. Kemudian matanya menyapu ke arah tertentu di langit, dan seringai muncul dari sudut mulutnya, orang di langit, yang sudah lama mengawasi, maukah kamu turun dan duduk? Tapi aku tidak ingat mengundangmu. Dengan kata-kata ini, halaman asli yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka segera melihat ke langit, tetapi dalam kegelapan, mereka tidak melihat siapapun, bahkan penguasa surga di antara para tamu. Apakah ada seseorang di langit? Tidak, aku tidak melihatnya. Aku tidak melihatnya.
Gelap sekali. Siapa yang bisa melihatnya? Bukankah itu sebuah kesalahan? Saya kira begitu. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Mereka berpikir, meskipun itu seseorang, bagaimana Li Wenyan bisa melihatnya? Ya, aku tidak menyangka kamu akan menemukanku. Merendahkanmu tiba-tiba rasa dingin datang dari langit. Suara itu mengejutkan semua orang, apakah benar ada seseorang? Mereka tidak percaya ada manusia yang tersembunyi di langit. Mereka tidak melihat apapun. Keluar dari sini. Li Wenyan minum dingin. Saya sangat terkejut Anda dapat menemukan saya, tetapi itu tidak berarti apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya. Nada suara pihak lain cukup arogan dan tidak memperhatikan Li Wenyan.